Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum rabbana taj'al al-hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi ta'ala. Jamaah salat isya, salat tarawih dan juga salat witir Masjid Nurus Shodiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak-banyak kenikmatan, yang dimana kenikmatan tersebut tentu kita tidak dapat menghitungnya meskipun satu nikmat pun. Baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, wabil khusus nikmat iman dan juga Islam. Yang sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat secara berjamaah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi akhiruz zaman, sahibus syafaat. Meskipun beliau adalah nabi yang terakhir, namun beliau nabi yang paling mulia di antara semua nabi. Dan tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Beliau nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Dikatakan wa khatamun nabiyyin, bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar ayat lantunan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Nah, di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan. Kutiba di sini adalah ay furidha, maksudnya diwajibkan atas engkau berpuasa. Ya, kenapa di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas? Ya, bukan ya ayyuhan nas, tapi disebutkan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, tapi bukan wahai manusia. Kenapa? Karena untuk dapat sahnya berpuasa itu harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Kata Imam Al-Ghazali, tidak sah ibadah seseorang kecuali setelah dia mengetahui bahwasanya Allah lah zat yang berhak disembah. Nah, bagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak kita sembah? Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita itu bukan dengan cara kita membayang-bayangkan bagaimana Allah, karena Allah tidak bisa kita bayangkan. Allah tidak serupa dengan makhluknya, berbeda dengan makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Dzunnun Al-Misri. Imam Dzunnun Al-Misri mengatakan, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di dalam benak, hati dan pikiran kita tentang Allah, maka Allah tidak serupa dengan itu. Allah berbeda dengan makhluknya, mukhalafatul lil hawadits.
yang biasa kita lantunkan setiap harinya, terutama anak-anak itu biasanya melantunkan puji-pujian di masjid, di musola, ya biasanya dilantunkan Allah wujud lidam dan seterusnya. Nah itu kan puji-pujian yang sangat penting sekali untuk mendidik anak-anak panjenengan semuanya untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna dan layak bagi Allah dan tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan, puasa diwajibkan sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Nah ini kita berpuasa ujung-ujungnya supaya kita bertakwa. Ya, orang yang beriman belum tentu bertakwa, karena tadi orang yang beriman suruh berpuasa. Berpuasa agar apa? Agar dia bertakwa. Tapi kalau orang yang bertakwa pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa pasti beriman, tapi orang yang beriman belum tentu bertakwa. Makanya pentingnya upaya kita untuk menjadi orang yang bertakwa dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, bagaimana kita agar kita bertakwa? Tentu dengan belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama, seperti di bulan Ramadan ini kita banyak kajian-kajian, terutama di musola, di masjid, di majelis ta'lim. Monggo di bulan Ramadan hadiri majelis ta'lim tersebut untuk mencari ilmu agama. Karena sangat pentingnya ilmu agama, bahwasanya Rasulullah juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, maka dia akan diberi pengetahuan tentang ilmu agama. Ya, biar kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana syarat sahnya puasa, ya, rukunnya puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, apa saja kita juga perlu mengetahui itu. Ya, supaya apa? Supaya kita ketika ibadah puasanya kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu memang perlu adanya ilmu. Puasa juga perlu ilmu. Begitu pula ibadah tentunya perlu adanya dengan ilmu. Tanpa ilmu tentu seorang tidak mengetahui mana yang sah, mana yang tidak. Bahkan ketika seorang lakukan suatu ibadah tanpa halnya mengetahui mana yang halal, mana yang haram, maka suatu saat bisa terjerumus di dalamnya. Makanya pentingnya mengetahui ilmu agama, belajar ilmu agama, mendidik anak kita dari kecil, mulai diajarkan ilmu agama, diajarkan untuk mengaji di TPQ atau di majelis ta'lim, atau syukur-syukur di pondok yang sudah terpercaya. Ini pentingnya, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan bertakwa juga bukan hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan, namun juga dengan menjauhi apa yang Allah larang. Apa yang Allah larang juga kita perlu jauhi. Apa yang Allah haramkan kita perlu hindari. Begitu pula ya, untuk menghindari hal tersebut juga kita perlu mengetahui hukumnya. Ini juga perlu dengan ilmu. Nah, sangat pentingnya kita mengetahui hal tersebut. Ya. Makanya kita mumpung di bulan Ramadan ini, mari manfaatkan waktu kita sebaik mungkin, karena di bulan Ramadan ini 10 hari pertama adalah rahmat. Kemudian kita memasuki 10 hari yang kedua. 10 hari yang kedua adalah maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang 10 hari yang ketiga adalah itqu minan nar, dibebaskan dari api neraka.
Semoga kita di 10 hari pertama itu mendapatkan rahmat Allah, kemudian 10 hari yang kedua ini kita memasukinya mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah, serta 10 hari yang terakhir nanti semoga kita semuanya dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.